Karena Engkau, kami bisa ada di sini. Harusnya kami binasa. Karena Engkau kami yang hidupnya hancur-hancur, Engkau rajut menjadi baik kembali. Hidup kami yang dibuang orang, yang tidak dianggap orang, yang mungkin tidak dihina orang, tapi karena pengorbanan salib-Mu, dan kami takluk di bawah firman-Mu, hidup tunduk di bawah firman. Maka dengan perlahan Engkau mengangkat kami tinggi. Angkat kami tinggi, angkat kami menjadi anak-Mu, dan hidup kami tidak sama lagi. Hidup kami menjadi berguna. Hidup yang tidak berguna menjadi berguna. Hidup yang hancur menjadi berkat buat orang. Dan sampai hari ini, sampai dari hari ini sampai Engkau panggil kami pulang, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau buat bangga Tuhan. Kami mau menjadi berkat buat sesama. Itulah hidup kami Tuhan. Kami tidak mau lagi diombang-ambing oleh dunia ini, tapi semakin hari kami mulai semakin menyenangkan hati Tuhan, membanggakan hati Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Berfirmanlah sebab kami mendengar Tuhan. Bapa kami ada di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Darah Yesus basuh tempat ini. Darah Yesus pulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Darah Yesus mengatakan setiap kutuk masa lalu, kutuk masa depan. Darah Yesus pulihkan. Darah Yesus sembuhkan. Darah Yesus kasih penghiburan. Darah Yesus melingkupi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Mari semua percaya katakan amin. Semua diberkati Tuhan, amin. Semua belajar firman Tuhan, amin. Buat apa? Buat kita siap-siap masuk ke surga, amin. Bilang kiri kanan, masuk surga. Ketemu ya kita di sana. Haleluya. Ini muka-mukanya. Ini bulan apa nih? Udah bulan Juni ya? Muka-mukanya muka surga semua nih. Dicubit dikit senyum sekarang ya. Difitnah orang senyum sekarang ya. Amin. Disakiti orang udah mulai senyum sekarang, amin. Nah itu orang-orang surga, ya kan? Tadi baru ngomong saya di mobil, ya kan? Kalau orang itu jahat, sekalipun dimasukin surga dia nggak akan betah. Kalau orang itu memang jahat, sifatnya jahat, penuh dengan kedagingan, dikasih izin masuk surga, dia nggak akan betah. Ya, karena nggak ada yang bisa jadi gosip, nggak ada yang bisa jadi ngerokok, nggak ada yang bisa jadi dugem-dugem, betul nggak? Betah nggak orang kayak gini di situ? Kalau orang biasanya gosip, ketemu orang yang nggak pernah gosip, betah nggak? Ah, gua mah mau main mana bisa nih. Kalau orang baik, orang yang baik suka berdamai, ikhlas, sekalipun masuk neraka, dia akan nggak merasakan panas. Orang yang baik dan ikhlas sekalipun dimasukkan dalam neraka, dia nggak akan merasakan panas. Tapi apakah Tuhan tega? Kan enggak. Nah dalam kehidupan ini, kalau orang itu baik, orang itu ikhlas hatinya, orang itu mudah berdamai, sekalipun dia omongin orang jelek, sekalipun difitnah orang, dia akan tetap tersenyum, nggak rasa apa-apa. Amin. Kalau orang itu baik, ikhlas, mudah berdamai, diapain orang, dijahatin orang, dia akan tetap tersenyum dan gak ada rasa apa-apa. Itu orang baik, dan itu orang yang layak masuk surga. Kalau hari ini saudara diomongin masih begini, masih awasnya, masih belum, saudara. Belajar terus sampai Tuhan panggil, amin. Jadi orang baik, orang yang ikhlas dan suka berdamai dengan Tuhan, berdamai
berdamai dengan sesama. Hari ini kita belajar berdamai dengan diri sendiri. Berarti maksud saya, jadi kalau saudara baik, ikhlas, berdamai, walaupun saudara dia ngomongin apa, saudara akan tersenyum, gak rasa apa-apa. Dia memang orang baik gitu. Oh, lu ngomongin gua gak tahu lu ngomongin gua. Amin. Coba bilang kanan kiri, itu saya. Terus jawab lagi, yang ember, yang bener. Tapi nggak semua muka-mukanya muka orang baik semua. Amin. 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 Muka orang baik semua. Ya. Diapain orang nggak berasa, karena memang kita orang baik dan ikhlas dan berdah. Kita mau belajar ini sampai kita masuk ke sorga. Waktu kita ke sorga baru kita akan ketemu kumpulannya. Amin. Siapa yang mau ke sorga? Semua mau ke sorga. Sekarang yuk. Bang, bukan Matius. Kita mau belajar hari ini. Ternyata ada satu faktor yang membuat kita tuh nggak bisa merasakan hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan. Apa itu? Kita belajar hari ini. Kita udah lama di gereja, tapi kok nggak bisa rasa kebaikan. Ada nggak orang di gereja bertahun-tahun tapi nggak merasakan kebaikan Tuhan? Ada ya? Ada banyak ya. Ulang ngedumel lagi di gereja. Pulang ngedumel lagi gitu. Gara-gara nggak ditegur gembala gitu. Kalau di sini nggak ya, nggak ditegur gembala, nggak dibesuk semuanya, tetap tersenyum, amin. Nggak berasa apa-apa, karena kita orang baik. Oh, gembalanya lagi sibuk, nggak apa-apa, ada Tuhan. Matius 22 ayat 36 kita baca, amin. Pemulihan terjadi saat kita berdamai dengan diri sendiri. Jawab biasa kepada jawab. Guru hukum manakah yang terutama dan hukum Taurat? Ya, 37. Jawab Yesus kepadanya dengan itulah hukum yang terutama dan yang ke-9. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah seperti dirimu. Alkitab katakan nggak, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap mikir buat menangin hati Tuhan. Jadi kasihlah Tuhan artinya sama kayak gitu, senangkanlah Tuhan gitu. Buat senanglah Tuhan dengan kekuatan, dengan akal budi, betul? Terus yang hukum kedua sama seperti apa? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ya, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Jawabannya di ayat kedua. Kalau kita mengasihi sesama. Kalau saudara tidak bisa mengasihi sesama, saudara akan sulit mengasihi Tuhan. Kalau saudara masih dendam dengan sesama, punya kenangan pahit dengan sesama, pasti saudara tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Matius 5 kita buka dulu ayat 22. Bukan nih. Pantas ya doa gua mentok terus ya. Pantas doa saya kok nggak bisa. Rupanya ada kesalahan sesama yang belum kita maaf. Matius 22. Matius 5 ayat 22. Ini agak panjang ya saudara, agak santai ya, jangan tegang. Kita belajar firman Tuhan. Ayat 23, 5, 23, 24. Udah ketemu? Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, terus tinggalkanlah persembahanmu, dan lalu kenapa disuruh begini? Karena waktu hati kita masih belum bisa mengasihi sesama, persembahan kita kayaknya mentok. Ada Alkitab di Efesus
Kalau suami nggak sayang sama istri, itu doanya terhang. Makanya penting, saudara. Siapa yang mau mengasihi Tuhan? Katanya. Yang pertama tadi, mengasihi Tuhan, kita harus juga mengasihi sesama. Kalau kita nggak mengasihi sesama, sulit mengasihi Tuhan. Apalagi sesamanya itu ada dalam gereja yang sama. Kita benci sama sesama, sesamanya ada dalam gereja yang sama. Gimana kita menyembah Tuhan? Di sini ada nggak yang masih selek di sini? Coba lihat muka mukanya. Ada yang musuh, gue benci sama dia, gue benci sama Bayu, gue benci sama. Coba ke gereja dengan hati benci itu angkat tangan muji Tuhan, kira-kira nyampe nggak saudara? Ya. Tapi saya nggak mau belajar yang ini. Ya, yang ke bawahnya lagi nanti, mengasihi diri sendiri. Untuk bisa mengasihi diri sendiri, untuk bisa mengasihi Tuhan dan sesama, bagaimana caranya? Mengasihi diri sendiri. Kalau saudara tidak bisa mengasihi diri sendiri, maka sulit mengasihi sesama dan sulit mengasihi Tuhan. Coba selain dari kemarin. Ngerti maksud saya? Jadi berurutan, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu, kasihlah diri. Ini ada urutannya ternyata. Kalau saudara nggak bisa mengasihi diri, saudara akan sulit mengasihi sesama. Kalau saudara sulit mengasihi sesama, saudara akan sulit mengasihi Tuhan. Kalau pelajaran Bapak, apa hati Bapak, saudara nggak akan bisa merasakan kasih sayang Bapak. Kalau saudara tidak bisa mengampuni Bapak yang ada di dunia, betul? Saudara nggak bisa mengampuni orang tua yang di dunia, saudara nggak akan bisa merasakan kasih Tuhan. No. Makanya kalau hari ini saya yang benci sama bapaknya, benci sama orang tuanya, bertobat. Karena saudara nggak akan bisa merasakan kasih Tuhan. Tapi kalau saudara berdamai dengan orang tua, berdamai dengan sesama, maka saudara akan dengan mudah untuk bisa merasakan kasih sayang Tuhan. Kita baca, jangan bersedih aku mengasihi kamu. Tuhan mengasihi kita. Dia buktikan dengan mati di kayu salib. Betul. Tapi kasih sayang Tuhan itu nggak akan bisa kalau kita nggak bisa mengasihi. Dan kamu juga harus mengasihi dirimu, anakku. Peristiwa salib nggak akan berarti kalau kita tidak mengasihi diri kita. Kita sengaja menghancurkan diri kita. Peristiwa salib tidak akan berarti buat saudara kalau saudara sengaja tidak mengasihi diri saudara. Ini muka-muka orang mengasihi saudara. Siapa yang gak pernah mandi seminggu di sini? Nah, itu gak mengasihi diri. Mandi gak pernah, muka lecek. Badan-badan gue ini kan. Kalau orang yang mengasihi dirinya, dia akan pasti mandi, saudara. Dia akan pasti buat dirinya wangi, enak dilihat orang. Amin. Tak lanjut lagi ya. Jangan biarkan dirimu hancur. Orang yang mengasihi dirinya tidak akan membiarkan dirinya hancur. Amin. Segeralah berdamai. Jangan simpan dosa, segeralah bertobat. Ini sebenarnya kesimpulan ini. Jangan biarkan dirimu susah seumur hidup anakku. Giatlah bekerja. Orang yang nggak mengasihi dirinya adalah orang yang malas. Bilang orang malas. Orang malas itu nggak mengasihi dirinya. Amin. Tapi orang yang mengasihi dirinya, dia akan giat bekerja untuk membuat dirinya pantas. Amin. Jangan biarkan dirimu bodoh seumur hidup. Giatlah keajarannya. Orang yang mengasihi diri nggak akan membiarkan dirinya bodoh seumur hidup. Lahir memang bodoh, tapi bodoh seumur hidup salah siapa? Lahir bodoh itu memang kehendak Tuhan, betul ya? Kita lahir nggak bisa apa-apa ya Pak Bu. Tapi kalau seumur hidup bodoh salah siapa? Kenapa? Nggak mau belajar. Kenapa nggak mau belajar? Nggak mengasihi diri. Jadi aja gua bodoh. Kamu perlu apa lu? Tapi kalau orang mengasihi diri, masa gue dibodohin terus?
gue mau pinter ah. Gitu kan? Orang yang mengasihi dia bukan gue mau pinter, gue gak bisa main drum, gue mau bisa main drum, boleh gak? Terus dia bisa main drum, pinter gak? Berarti gue hebat juga bisa main drum boy. Coba bodo amat, gue mau main bisa kan? Gue mau gini-gini aja, gue mau gini-gini aja, dari dulu gini-gini aja. Itu tandanya saudara gak mengasihi diri. Istri-istri di rumah, siapa di sini yang dulunya gak bisa masak? Aku memang istri gak bisa masak dari dulu. Tapi kalau istri itu wanita yang mengasihi dirinya, dia akan belajar supaya makin hari makin pintar masak. Amin. Itu orang yang mengasihi diri. Ngerti maksudnya? Coba dilihat diri saudara. Saudara mengasihi diri saudara gak sih? Coba deh. Kalau hari tampangnya lecek, gue lecek amat ya. Terus orang ntar ngatain gue ya gue sendiri yang bikin gue lecek. Coba kalau kita wangi, rapi, ya kan? Ganteng, betul. Orang yang bisa begitu orang yang mengasihi diri. Nah, tapi soal Alkitab ada 3 loh. Ada yang mengasihi diri, ada yang mencintai diri, ada yang mengasihani diri. Nah itu beda saudara. Mengasihi diri bukan mencintai diri. Ini lah bedanya. Walaupun dia mengasihi diri itu mencintai diri beda. Mengasihi diri itu gini, tidak membiarkan dirinya bodoh selamanya. Mengasihi diri itu tidak bisa membiarkan dirinya miskin selamanya. Tidak membiarkan apa? Dirinya hancur oleh dosa. Saya kalau lihat orang yang di tempat-tempat dugem gitu, saya lihat mana mereka. Lihat kan di TikTok apa gitu. Saya cuma pikir mau kemana mereka jalan. Mau kemana mereka kalau mati. Itu orang yang gak kasihan sama dirinya. Orang yang tidak mengasihi dirinya, membiarkan dirinya hancur dalam neraka. Saya harap di sini orang-orang yang mengasihi diri tidak mau membiarkan dirinya hancur dalam neraka. Bisa jatuh dalam dosa, langsung bertobat. Jangan biarin itu dosa. Amin. Orang yang mengasihi dirinya ketika dia salah, dia ngaku salah. Kenapa? Kalau dia biarkan itu dosa, akan membawa dirinya ke dalam neraka dan hancur dirinya dalam neraka. Amin. Tapi kalau orang yang mengasihi dirinya, dia salah, tapi ampun Bapak, saya salah. Itu orang yang mengasihi dirinya, tidak membiarkan dirinya hancur dalam api neraka. Udah khotbahnya selesai. Kita lihat dulu perbedaannya. Kita tidak bisa sayang Tuhan jika tidak bisa sayang diri sendiri. Amin. Mulai hari ini saudara sayang diri saudara. Makan makanan yang bergizi, ya. Jaga kesehatan saudara. Itu saudara sayang. Jangan begadangan, ya, saudara. Jangan ngerokok. Kan? Kita bisa bersayang, kita tidak bisa sayang sesama jika kita tidak bisa sayang diri. Udah paham kan ya? Semua mau sayang diri sendiri ya? Klik lagi perbedaannya. Jadi mencintai diri sama mengasihi diri, coba diklik. Klik selanjutnya. Gak bisa keluar ya? Cewek gak suka sama cowok yang merokok karena apa? Buat dirinya aja gak sayang, gimana mau sayang orang lain? Betul gak? Yang benar. Mendingan sama satpam. Rumah orang lagi dijaga, apalagi aku. Kalau polisi oke, soalnya keamanan aja dijaga, apalagi orang yang disayang. Kalau sama pendeta oke, orang aja didoain, apalagi pasangan. Udah laku. Jangan main WA ya. Terus saya tertarik gawat lagi.
Jadi cewek-cewek, kalau saudara sayang sama diri saudara, carilah pasangan yang betul, pasangan yang sudah menyayangi dirinya. Kemarin saya ngomong sama anak saya, misalnya, cari pasangan itu yang sudah bisa berdamai dengan dirinya. Kalau kamu punya cowok yang bisa berdamai dengan diri kamu, dengan dirinya, dia akan mencari orang untuk jadi pelapis biasa dia untuk berdamai. Right? Kalau orang belum selesai dengan dirinya, dia akan tidak bisa akan membahagiakan kamu. Gini, kalau dia nggak bisa sayang dirinya, nggak akan mungkin dia bisa sayang kamu. Saya bilang sama anak-anak saya cewek-cewek ini, ini kan umum udah pada datang nih. Saya harus otaknya itu harus saya susupin dengan firman Tuhan. Nah, cari cowok itu gampang, yang selesai dengan dirinya, yang bisa bahagia dengan dirinya. Kalau dia sendiri belum bahagia, nggak akan mungkin bisa membahagiakan kamu. Kalau dia nggak cinta Tuhan, nggak mungkin bisa ajak kamu cinta Tuhan. Saya cari suami itu betul-betul saudara. Jangan karena naik moge, jangan karena mobilnya Mercy. Selesainya dia dengan dirinya, dia bisa ngebahagiain dirinya. Kalau dia belum bisa bahagiain dirinya, kamu nikah sama orang itu, kamu nggak akan bisa cari bahagia di dia. Dia itu belum bisa bahagiain diri, kan? Carilah orang yang sudah bisa membahagiakan dirinya. Siapa orang yang bisa membahagiakan dirinya? Orang yang intim dengan Tuhan. Makanya nikah itu nggak cari bahagia, menyalurkan rasa bahagia. Karena bahagia itu datang dari Tuhan. Kenapa saya suruh panggil istri saya ayam beb? Karena bahagia saya dari Tuhan udah full. Jadi saya menyalurkan bahagia saya dari istri saya dan anak-anak saya. Ini kalau bapak-bapak belum dapat bahagia, istri belum dapat bahagia, nikah bahaya saudara. Jadi bahagia ada di mana? Di rumah tangga apa di Tuhan? Di pasangan kita apa di Tuhan? Di Tuhan. Jadi jangan cari bahagia di suamimu nggak akan ketemu. Jangan cari bahagia di istrimu nggak akan ketemu. Bahagia itu ada hanya sama Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, rasa bahagia itu mengalir. Rasa bahagia itu mengalir, maka bahagia itu akan mengalir kepada istri dan anak-anak kita. Amin, paham? Yesaya 43 ayat 4 kita buka dulu. Kenapa kita mesti sayang diri kita sendiri? Yesaya 43 ayat 4. Coba lihat diri saudara. Hidup saudara udah bagaimana, hancur-hancuran atau nggak? Kalau hancur-hancuran, coba ayo mulai saat ini sayangi diri saudara. Jangan buat diri saudara hancur. Kalau saudara bodoh, jangan buat diri saudara bodoh. Ayo belajar pintar. Kalau saudara miskin. Kalau saudara hancur karena dosa, ayo jangan simpan tuh dosa, keluarin supaya saudara tidak hancur dalam neraka. Amin. Sayangi dirimu, sayangi. Masa gue hidup cuma untuk dibakar di neraka? Masa kita hidup cuma mau dibakar di neraka? Betul gak? Ayo sayangi diri. Jangan simpan dosa. Jangan buat hancur. Bertobat. Sayangi Tuhan. Senangkan Tuhan. Amin. Kayak saya dulu pagi ya. Ini saya bisa sampai jam 3 nih ya. Biasanya 43 orang ketemu. Oleh karena apa? Dan mulia dan aku, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai. Siapa yang bilang kita berharga? Bukan tetangga. Tuhan. Tuhan yang mana? Mencipta langit dan bumi. Tuhan yang mana? Yang punya sorga. Tuhan yang mana? Yang menciptakan segala sesuatu. Yang jadilah kepada hidup saudara. Kamu berharga. Kalau saudara paham ini, itu saudara berkata, terima kasih Tuhan. Ini ngarepin tetangga yang ngomong. Kalau tetangga ngomong jelek lu marah. Alkitab Tuhan yang ciptakan langit dan bumi bilang berharga, dicuekin. Lebih dengar omongan tetangga yang bilang saudara jelek, terus ngambek manyun.
Alkitab bilang kamu berharga. Tuhan yang mana yang punya surga? Tuhan yang mana yang menciptakan langit dan bumi, kamu bilang kamu berharga. Jelek-jelek ini, datang-datang begini berharga, ubanan begini berharga, kutilan begini berharga, apalagi pesek begini berharga. Apa? Saudara mau apa? Hah? Hitam begini, Tuhan bilang apa? Ini tetangga bilang hitam lu didengerin. Tuhan bilang kamu berharga, biar hitam, biar pendek, biar pesek, biar mancung, biar gigi ompong, biar mata sipit, biar rambut putih, gak ada pernah rambutnya. Kamu berharga di mataku. Hari ini firman Tuhan buat saudara, berharga kamu. Kalau kita sudah berharga, maka kita harus sayangi diri kita yang berharga ini. Jangan biarkan ditipu iblis. Jangan biarkan ditipu oleh kejahatan. Belajarlah lebih cerdik, belajarlah pintar. Dari mana? Firman Tuhan. Amin. Kalau saudara bilang miskin lo, kayak udah, saudara jangan buat diri saudara miskin terus dong. Giatlah bekerja, men. Bangun diri saudara. Buktikan pada dunia kita anak Tuhan. Kerjalah dengan rajin, jujur. Maka Tuhan akan membuat saudara kaya. Gua mau miskin, lu makin diem aja. Gak mau, gua mau miskin. Diem. Ya miskin aja seumur hidup kalau begitu. Amin. Betul kan? Bangkit. Sayangi diri saudara. Saudara lahir miskin itu takdir Tuhan. Tapi miskin sumber itu nasib saudara. Itu ketentuan saudara. Saudara gak mau ubah. Bisa gak lahir miskin nanti meninggal kaya raya? Bisa gak? Bisa. Kalau mau bekerja dengan dengan gigi, tuatang menyet, ini dikit-dikit menyerah, menyerah kok dikit-dikit. Nah, ya klik lagi yang ini, mengasihi diri, mencintai diri beda. Ya, di dalam 2 Timotius ada yang namanya 3:2, mencintai diri. Coba kita buka dulu. Jadi mengasihi diri ngerti ya saudara ya? Jangan biarkan diri saudara, nanti kita jelasin dulu ya. Sekarang Timotius dulu, 2 Timotius. Jadi jangan salah nih, perbedaannya mengasihi diri, menyayangi diri, sama mengasihi diri, mencintai diri, sama mengasihani diri itu beda ya. Ya, mengasihi diri bukan mencintai diri, beda loh saudara. Nanti kita beda. Ini saya baca dulu Timotius 3:2 supaya jelas. Ya. Ayat kedua. Ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada akhir-akhir terakhir akan datang masa sukar. 2 Timotius 3:1 ya. Sudah ketemu? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang apa masa yang manusia akan. Nah itu mencintai dirinya. Mengasihi diri sama mencintai dirinya beda nih. Kalau mengasihi diri ngomongnya begini. Dia akan membuat dirinya lebih baik. Itu orang mengasihi diri. Jadi membuat dirinya lebih baik. Yang kedua ini yang mengasihi ya. Coba ditayangin ya. Yang mengasihi diri itu satu membuat orang jadi lebih baik. Membuat dirinya jadi lebih benar. Ya. Membuat dirinya jadi cantik dan itu mengasihi diri. Yang lahir miskin dia akan kerja keras supaya jadi sukses, betul? Ya kan? Ini. Nah, kalau orang yang mencintai diri itu orang yang merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Itu mencintai diri. Orang yang mengasihi diri membuat dirinya lebih baik. Mencintai diri, orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu mencintai diri. Beda kan? Membuat diri lebih baik sama merasa dirinya lebih baik dari orang, beda kan? Beda. Ada unsur kesombong, nah itu mencintai diri. Nah saya ajak saudara yang mengasihi, bukan mencintai. Nah,
Orang mencintai diri itu merasa dirinya lebih benar dari orang lain. Itu mencintai diri. Nggak boleh ada yang ngalahin dia. Saya lebih hebat. Itu mencintai diri. Ngerti? Mau tampil lebih cantik dari yang lain. Saudara, Tuhan suruh cantik sama ganteng, oke. Tapi kalau udah mulai tidak mau kalah cantik dari yang lain, itu mencintai diri. Amin. Lebih kaya dari yang lain. Saudara diciptakan, orang mengasihi diri akan membuat dirinya akan kerja keras sehingga tidak miskin seumur hidup, betul? Tapi kalau udah mau lebih kaya dari orang lain, itu namanya mencintai diri. Itu nggak boleh. Kaya boleh nggak? Tapi kalau mau lebih kaya dari orang lain, nggak boleh dari yang lain dia, itu yang nggak boleh. Itu namanya mencintai diri. Kaya boleh nggak? Cantik boleh nggak? Wangi boleh nggak? Tapi kalau ada orang yang lebih wangi dari dia terus dia marah, itu namanya mencintai diri. Itu nggak boleh. Ngerti perbedaannya? Mencintai diri yang mengasihi diri. Nah, saya firman Tuhan hari ini mengajari saudara untuk mengasihi diri. Buatlah lebih cantik, bukan lebih cantik dari orang lain. Untuk diri saudara gitu loh. Buatlah hidup saudara itu jangan hancur, jangan jadi lebih baik gitu loh. Bukan merasa lebih baik dari orang lain atau ada orang yang mesti lebih baik. Belum masih tadi. Nah, ada lagi orang yang mengasihani diri. Beda lagi. Orang yang ngasih diri gini, kenapa ya muka gua jelek? Kenapa ya hidup gua pesek? Kenapa ya gua gendut? Kenapa pipi gua kembung? Itu orang yang mengasihani diri. Ada di sini. Ngomongnya gini, mengapa hal buruk selalu terjadi padaku? Itu orang mengasihani diri. Ngomongnya gini, aku pecundang, aku selalu pecundang. Terus kalau yang mengasihani diri terus merasa Tuhan itu nggak adil. Kalau orang yang merasa Tuhan nggak adil, itu orang yang mengasihani diri, bukan mengasihi diri. Tuhan jahat. Itu orang yang mengasihani di beda ya, tipis ya. Mengasihi, mencintai, mengasihani. Beda ya. Tipis ya. Nah, Tuhan mau saudara mengasihi diri saudara, bukan mengasihani. Tuhan ada untuk semua orang kecuali aku. Itu orang mengasihani diri. Dia Tuhan adil, dia aja diberkati, gua enggak. Itu orang mengasihani diri. Dan Tuhan gak suka ada orang mengasihani diri. Semuanya salah aku memang bodoh. Mengasihani diri. Nah, saudara yang mana nih di tiga ini? Saudara yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Ayo jujur. Siapa di sini merasa dirinya jelek? Tuhan gak adil, kenapa gue jelek? Gak kayak dia maju. Oh, gue miskinnya Tuhan gak kayak dia, kalau dia kaya Tuhan gak adil. Ada yang ngomong gitu. Itu mengasihani diri. Dan banyak orang-orang Kristen di gereja bukan orang yang mengasihi diri, tapi banyak kan orang yang mengasihani diri. Makanya gak pernah merasakan kasih sayang Tuhan. Makanya gak pernah dipulihkan Tuhan. Stop mengasihani diri, stop merasa diri apa ya? Kok gue jelek, kok dia ini, kok Tuhan gak adil ya? Kok kenapa aku ini ya? Kok kenapa? Stop. Tuhan gak pernah menciptakan orang bodoh. Tuhan gak menciptakan orang miskin. Yang ada adalah orang malas. Orang yang gak sayang sama dirinya. Orang yang malas sama orang yang gak sayang sama diri. Di gereja pun banyak. Makanya gak bisa merasakan kasih sayang Tuhan. Nah, saudara yang mana nih? Mau membuat saudara lebih baik, atau merasa diri lebih baik dari orang lain, atau merasa kenapa aku begini, kenapa aku bodoh, kenapa begini. Nah, saudara yang mana nih? Di foto boleh nih, terus merenungkan diri saya di mana.
Kalau saudara di sini sama di sini bahaya. Saudara nggak akan merasakan kasih sayang Tuhan. Amin. Saudara nggak akan merasakan kasih sayang. Tapi kalau saudara di sini sayang sama diri saudara, saudara akan pasti hari ini gagal, besok aku akan bangkit, aku akan raih lagi, aku akan berusaha lagi. Itu orang sayang sama dirinya. Hari ini gagal, aku akan berusaha lagi, besok pasti Tuhan berkati. Betul? Itu sayang sama diri. Kalau orang yang mengasihkan diri, kemarin aja gagal, pasti gagal. Gua memang bodoh. Udah mendingan diem aja, ya diem aja. Ya kayak dia apa? Ya itu kejebak saudara. Ya, ngerti saudara? Nah saudara yang mana nih? Ayo siapa yang mau pertama? Angkat tangan. Yang rapi tepat. Ada yang masih merasa ketiga? Bertobat. Ada yang kedua mencintai diri, bertobat. Gak boleh. Gua lebih pintar khotbahnya, lebih pintar pujiannya, lebih bagus suaranya. No. Kalau saudara merasa lebih bagus suara dari orang lain, itu saudara namanya mencintai saudara. Gak boleh. Amin. Tapi mau suara saudara lebih bagus boleh gak? Itu namanya mengasihi diri. Gak ada lebih bagus. Tapi bukan mau jadi lebih bagus dari orang lain, terus merasa dirinya lebih baik. Nah, itu gak boleh. Beda ya? Ngerti? Saya nggak tahu posisi saudara di mana. Saya nggak tahu. Saya nikah sama Lina from zero. Tapi karena saya sayang sama diri saya, sehingga saya juga sayang sama istri saya, dan saya juga sayang sama anak saya. Saya nggak mau biarin anak istri saya susah. Kalau orang yang sayang anak istri, bapak, kalau engkau sayang sama anak istri, nggak akan membiarkan anak istri susah. Apa yang membuat saya berhasil? Dulu waktu saya nawarin barang, Pak, nggak ada yang mau, Pak. Nawarin barang nggak ada yang mau, hujan-hujanan, Pak. Saya berteduh di satu ruko, saya jongkok. Saya hampir mengasihani diri dan berkata, Tuhan mau begini, saya dikasih orderan dikit aja deh Tuhan, satu aja Tuhan mana? Hampir saya mau mengasihani diri, hampir. Tapi saya langsung lihat foto anak saya di dompet. Saya langsung lihat, saya nggak boleh anak saya susah. Saya nggak boleh anak saya menderita. Saya harus berjuang. Itu orang yang mengasihi diri. Orang yang mengasihi dirinya tidak akan membiarkan anak-anaknya susah. Dia akan berjuang. Hari ini saya akan berjuang supaya anak-anak saya sekolah, nggak kayak saya. Supaya anak-anak saya bisa belajar, supaya anak-anak bisa makan enak, jangan seperti saya. Ini ada orang tua nggak begitu. Dulu kecilnya makannya tempe, anaknya kasih tempe. Bapak kok makan tempe? Lu makan tempe juga dong. Nah, itu nggak mengasihi diri. Yang mengasihi anak-anak. Kita mungkin dulu makan tempe telur peplong, oke. Tapi saudara, kalau saudara punya anak, kasih dia. Jangan biarkan anak saudara makan tempe dan telur juga. Berjuanglah, kasihilah diri saudara, cintai. Sayangilah diri saudara. Ketika saudara sayang diri saudara, saudara juga tidak akan membiarkan anak istri saudara susah. Tapi kalau ada orang tua yang membiarkan anaknya susah, saya mempertanyakan, di mana kasih sayang? Di mana kasih sayang? Berarti dia juga belum selesai dengan dirinya. Dia belum berdamai dengan dirinya. Dia masih dendam dengan dirinya. Sejak itu saya berjuang keras, hujan-kehujanan, panas-panasan. Nggak kayak gini Pak, langsung mobil 4 nggak Pak. Rumah langsung gede nggak Pak, Bu. Hujan-kehujanan juga Pak, Bu. Tapi dalam tekad saya nggak mau jadi orang yang mengasihani diri. Saya mau jadi orang yang mengasihi diri. Saya akan berjuang supaya anak istri saya tidak susah, supaya bisa sekolah. Dulu saya nggak sekolah tinggi Pak. Saya selalu bilang sama anak saya, Pak, dulu jajan aja mama nggak bisa ngasih buat jajan. Tapi tenang,
papi akan berjuang buat kamu supaya kamu nggak seperti papi. Kamu akan jajan. Doakan papi berjuang. Kenapa saya mau berjuang? Karena saya sayang diri saya. Dan ketika saya sayang diri saya juga pasti sayang istri dan anak-anak saya. Amin. Ngerti saudara? Pada mangap semua ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat anakmu, fotonya kamu. Bilang nanti, mama, papa akan berjuang nak, supaya kamu jangan berjuang seperti papa nak. Jangan berjuang tidak susah seperti mama nak. Itu orang yang mengasihi diri, sayang pada dirinya, sama seperti Tuhan melihat kita. Sampai dia rela korbanin anaknya karena dia sayang saudara. Dia buang apa saja untuk menyelamatkan saudara dari neraka. Sampai korbanin anak ini kayu sayang karena dia sayang. Begitu juga orang tua yang sayang dengan anaknya. Dia akan tak lelah berjuang supaya anaknya tidak menderita seperti ini. Amin. Amin bapak-bapak. Amin ibu-ibu. Mulai hari ini yuk, sayangi diri saudara. Jangan buat diri saudara hancur. Klik. Nomor 1 apa tadi? Sejak itu saudara lihat foto, saya hampir menyerah saudara. Udah nggak ada yang mau order, nggak ada orderan. Udah marah. Yuna kita marah bareng-bareng Yuna. Saya sayang sama anak saya nggak mau dia susah. Dan saya harus berjuang. Nah itu orang yang sayang sama dirinya. Amin. Jangan bilang bapak juga nggak sekolah, lu tuh nggak usah sekolah lah, ngapain kayak bapak. Makanya saya salut ya. Terima kasih banyak sarjana sekarang ya. Keluar dari keluarga yang biasa nih sarjana ya Pak. Perjuangan bapak itu luar biasa. Bisa nyelok lagi dengan sarjana. Mengasihi diri, sayang pada diri apa ya? Tidak membiarkan dirinya baik. Ada satu kisah di Alkitab ya, namanya Yusuf. Kira-kira hidupnya pahit nggak? Sengsara nggak? Kalau dia bilang tidak ada, mau bunuh diri aja, boleh nggak? Atau bilang Tuhan kenapa gue pahit banget nih, dijual sama saudara, difitnah masuk penjara, pahit nggak hidupnya? Kalau Yusuf mengasihani diri, setiap hari dia bilang begini, Tuhan nggak adil, Tuhan nggak adil, Tuhan nggak adil, Tuhan nggak adil, Tuhan jahat, Tuhan jahat, Tuhan nggak adil. Begitu nggak? Kalau Yusuf begitu, kira-kira jadi raja penguasa Mesir nggak? Banyak anak Tuhan kerjanya mengasihani diri. Tuhan nggak adil, Tuhan nggak adil, Tuhan nggak adil, Tuhan jahat, Tuhan. Kalau Yusuf modelnya kayak gitu, nggak akan dia jadi penguasa Mesir. Tapi dia ini sangat lucu. Yusuf walaupun hidupnya kata orang sengsara, apes, naas, pahit, tapi Alkitab mencatat hidupnya nggak dia hancur, hidupnya nggak makin hancur, tapi malah hidupnya makin baik. Dia jadi budak yang bagaimana? Jadi budak yang dipercaya. Banyak kita hidupnya hancur jadi orang yang nggak dipercaya. Kalau saudara merasa hidup saudara miskin, bodoh, bangun diri saudara, bangkitkan diri saudara, sehingga walaupun saudara hidup dari keluarga miskin, tapi saudara menjadi orang yang dipercaya. Yusuf nggak tahu, dia tidak membiarkan dirinya hancur oleh dosa ini. Coba kalau Yusuf buat dosa, hancur nggak dia? Tidak dibiarkan dirinya dirusak oleh hal-hal. Taruh ini itu juga Yusuf. Jadi Yusuf waktu dia difitnah, terus masuk kemana? Penjara. Di penjara Yusuf jadi apa?
Hah? Jadi nabi paling bengal, jadi nabi paling rese. Yusuf jadi nabi yang dipercaya kepala penjara. Berarti dalam kesengsaraan Yusuf sayang sama dirinya, nggak membuat dirinya malah dia bangun dirinya menjadi orang yang dipercaya, jadi budak dipercaya, dari penjara jadi percaya. Saudara mungkin matanya sipit sebelah ini. Sepanjang hidup mata gue sipit sebelah enggak. Tapi bagaimana walaupun saudara sipit sebelah, saudara menjadi orang yang dipercaya Tuhan, dipercaya oleh orang, dipercaya oleh Tuhan dan dipercaya oleh manusia. Kakinya pedok, kakinya pedok, mana ada. Biasanya kalau orang begini udah malas ya, udah ngasihani diri kan, Tuhan gak adil, Tuhan jahat, Tuhan gak adil, betul kan? Tapi kalau orang yang begini ngomong sama dirinya, aku tidak boleh susah, aku harus berjuang. Nah, orang yang begini, ketika dia dipercaya sama perusahaan, ketika dia dipercaya sama Tuhan, hebat gak orang ini? Nah, banyak orang kerjanya cuma mengasihani diri. Untung Yusuf enggak, dia gak mau hancur oleh dosa. Waktu ditawarin dosa dia gak mau. Tapi kalau orang yang mengasihani diri, merasa Tuhan gak adil, dia bikin dosa, kira-kira gampang gak? Lu jelek ini udahlah, tetap malam-malamnya tuh, malam itu kita ajakin. Hidup lu udah hancur kan, kita hancurin aja sekalian. Itu orang mengasihani diri, makanya hati-hati saudara. Tapi kalau orang mengasihi diri sekalipun hancur, dia akan bangkit. Dia sayang dirinya, dia mau maju dirinya menjadi orang yang dipercaya Tuhan, yang dipercaya manusia. Tidak membiarkan hati rusak, tidak membiarkan dirinya hancur karena disakiti. Ini. Enak kan nih? Rokok enak kan? Suka begadang, enak kan nih? Hancur dirimu Pak. Ayolah, akan hancurkan dirimu dengan begini. Sayangi dirimu, Tuhan aja sayang. Jangan dihancur. Kadang bingung ya, kenapa sih orang mau hancurin diri itu, kenapa sih? Kenapa sih orang mau menyiksa maksudnya? Gue udah rusak lah, udah rusak aja sekali. Kenapa sih? Bodoh. Kalau saya ngomong loh, Pak Wayu. Kenapa sih kalau orang udah hancur, kenapa sih nggak mau memperbaiki diri gitu ya? Kenapa sih mau hancur terus-terusan gitu ya? Emang mati mau kemana gitu? Saya bingung. Emang mati mau kemana Pak? Mau hancur juga? Jangan lah. Siapa mau ke surga? Tapi hidup hancur-hancuran. Yang mau ya, sayangi diri. Selanjutnya. Jadi orang yang sayang pada dirinya tidak akan membiarkan diri. Selanjutnya benar. Yusuf meskipun hidupnya mengalami hal yang buruk, tetapi tetap sayang pada dirinya, tidak membiarkan dirinya hancur. Saat jadi budak, tidak hancurkan dirinya dalam kesedihan, tetapi membuat dirinya menjadi orang-orang yang dipercaya. Saat jadi nabi penjara, tidak hancurkan dirinya dalam kesedihan, tapi membuat dirinya menjadi orang yang dipercaya. Ini orang-orang yang sayang sama dirinya, orang-orang yang tidak terpuruk. Sekalipun terpuruk, tapi tidak terpuruk, dia bangkit, dia nggak mau hancurin dirinya. Sekalipun orang menghancurkan dirinya, dia tidak mau menghancurkan dirinya, dia bangun dirinya. Sekarang yang hancurin hidup Yusuf atau orang lain? Orang lain kan yang hancurin hidup Yusuf kan? Betul kan? Dijual jadi budak narapidana. Orang lain kan? Terus Yusuf kalau kerjanya gini, Tuhan sih, kenapa izinin orang-orang itu jual aku? Kenapa Tuhan izinin orang fitnah aku? Kalau Yusuf kerjanya begitu aja, nggak mungkin jadi perdana menteri. Tapi Yusuf nggak mau, biarin orang nyakitin saya, biarin orang hancurin saya, nggak apa-apa. Saya akan bangun diri saya akan sayangi diri saya akan memacu diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, itu orang sayang diri. Betul?
musuh. Ada lagi kisah Daud. Daud waktu ada pemilihan raja, dia gak dianggap anak buah. Sedih nggak jadi anak buangan? Sedih nggak? Kalau saudara orang mengasihani diri, saudara akan sedih, meratap dari tahun ke tahun, seumur hidup meratap, saya orang paling malah. Tapi Daud enggak. Daud tidak meratap sebagai orang yang dibuang oleh Tuhan, enggak. Dia tetap menjadi orang yang semangat, tidak menyerah. Ya? Masih kecil udah disuruh jaga domba. Masih kecil udah disuruh pekerjaan yang ngelawannya singa loh Pak. Kalau ngelawan Pak Bayu sih boleh deh. Singa sama beruang, taruhannya apa? Ini bapak gua mau bunuh gue. Ada yang merasa anak-anak mau dibunuh sama orang tuanya? Dikasih kerjaan yang berat? Ada aja sih, itu ada kecewa sama orang tuanya. Ma? Itu orang bodoh saudara. Harusnya saudara sayangi diri saudara, bangkit. Daud dia bangkit. Walaupun dia nggak dianggap sebagai keluarganya, dia tetap jadi anaknya. Ya. Dia jalani tugasnya dengan tanggung jawab. Akhirnya Daud dipercaya Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Coba lihat diri saudara. Saudara yang mana yang mengasihani diri atau sayang sama diri saudara? Oh yang benar. Kalau saudara sayang diri saudara, hidup saudara nggak begini. Ada peningkatan. Saudara sayang diri saudara, hidup saudara nggak statis, ada peningkatan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Itu orang yang sayang sama dirinya. Jangan kemarin belakang, sekarang belakang, besok hancur. Enggak begitu. Itu orang yang nggak sayang. Orang yang sayang dirinya, hari ini gagal, besok pasti berhasil. Jangan berjuang. Itu orang yang sayang. Makanya hidupnya beda Pak. Orang yang mengasihi diri, sayang diri sama orang yang mengasihani diri beda Pak hidupnya. Beda hasilnya, amin. Kalau saya duduk nih, waktu saya misalkan, aduh papi hidup kita kok nggak kaya-kaya, susah. Nah, lu sih nih, kenapa pilih gua kan udah tahu. Kalau satu-satunya yang berharga, gak ada yang lain. Kenapa lu pilih gua yang miskin ini? Kenapa gak pilih yang kaya? Itu orang yang mengasihani diri. Tapi saya jadi suami ngomong begitu. Saya akan berjuang membahagiakan anak dan istri saya. Karena saya sayang sama anak istri saya. Saya mau dia susah. Saya nggak mau kayak saya nggak ada rumah. Saya mana saya dulu punya apa? Saya nggak sekolah, mau anak saya sekolah Pak. Biarin dah bapaknya bodoh biarin. Yang penting anaknya pin. Saya harap di sini jadi orang-orang tua yang berjuang. Lagi, penghinaan karya salib adalah saat kita tidak sayang. Penghinaan karya salib ialah saat kita tidak sayangi diri kita dan membiarkan diri kita hancur, miskin, bodoh, susah sulit, tidak semangat, mengubah nasib, memaksimalkan talenta. Karya salib Tuhan itu sia-sia. Buat orang yang model gini, bisanya cuma putus asa. Kenapa begini? Kenapa begitu? Nggak semangat hidup. Udah miskin nggak mau berusaha, nggak mau semangat untuk menambah penghasilan. Udah bodoh nggak mau menambah pengetahuan. Kamu mau udah bodoh terus. Yesus mati buat saudara karena saudara saya. Karena Yesus saya saudara. Dan tidak mau orang yang disayangi itu hancur seumur hidup, bodoh seumur hidup. Tapi Tuhan mau orang-orang yang dia tebus menjadi orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang sayang dirinya, memacu dirinya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tapi jangan untuk lebih baik dari orang lain. Ingat ya, kepleset awas nih. Jadi lebih baik boleh. Jangan merasa lebih baik dari orang lain, itu nggak boleh. Amin. Tuh, wah berat ya saudara.
Hantam aja saudara. Orang yang sayang pada dirinya selalu isi pikirannya dan hatinya dengan hal-hal yang bukan yang. Orang bingungnya kenapa pikirannya buruk. Padahal pikiran buruk itu menghancurkan diri kita loh. Betul gak? Kalau kita isi pikiran kita dengan hal buruk, yang hancur orang atau kita? Kok orang kan? Saya bilang ini misalkan sama musuh ini jelek hitam, dipikirin sama dia. Jelek hitam. Ditanam di otak dia. Jadi nggak hitam jelek. Yang hitam jelek siapa? Yang ngomong apa yang mikirin? Yang ngomong jelek apa yang mikirin masuk otaknya? Dah. Saya bingung. Kenapa orang mau memasukkan pikiran yang buruk, hal-hal negatif ke otaknya? Ngapain juga? Itu hanya menambah hancur dirinya. Makanya kalau ada yang negatif, tolak dalam nama Yesus. Tolak dalam nama Yesus. Bapak Ibu gendut lu, tolak dalam nama Yesus. Emang dia sih gendut? Kalau orang negatif, tolak dalam nama Yesus. Amin. Sekali yang negatif itu masuk, maka hancurnya siapa? Kita yang hancur. Kok mau sih saudara masukin yang negatif dalam diri saudara? Nggak sayang sama diri saudara gitu loh. Saudara sayang sama diri saudara. Kok mau terima yang buruk-buruk gitu dari orang? Amin. Sekarang mesti seleksi saudara. Jadi pikirkanlah perkara yang baik. Apa tadi Filipi 4 ayat 8? Pikirkan semua yang indah, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Pikirkanlah itu aja saudara. Jangan pikir yang jelek-jelek. Hal positif buah roh firman Tuhan. Isi saudara, kalau saudara saya isi yang begini nih. Jangan isi yang gini hal negatif, bedanya dosa kan. Saudara bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau saudara sayang diri saudara, segera hapus dosa dan terhapus. Bertobat dari dosa. Minta ampun. Jangan ditunggu. Dan jangan sembunyikan dan dosa dari Tuhan yang Maha Taat. Ya kan? Ya ada orang dulu nyembunyiin dosa sampai mati ya saudara. Sampai emang dikira Tuhan gak tahu gitu kan. Aneh saudara. Kadang-kadang aneh ya. Buat dosa nih, simpen ramat-ramat nih. Emang di surga Tuhan gak tahu gitu loh. Mendingan sekarang di dunia minta ampun. Selesai. Daripada gak di surga. Emang gue gak tahu ada dosa. Pakai sembunyiin. Ya kan? Saya selanjutnya, orang yang mengasihi diri adalah orang yang memaksimalkan talenta, potensi yang Tuhan sudah beri. Matius 25 ayat terakhir. Saya harap saudara menjadi jemaat-jemaat yang mengasihi diri, bukan mengasihani diri dan bukan mencintai diri. Amin. Orang yang sayang pada dirinya pasti sayang sama keluarganya, sayang sama anak-anak. Orang yang sayang pada diri pasti akan membuat bahagia orang yang sayang-sayangnya. Amin. Itu udah pasti. Matius terakhir. Matius berapa? 25 14. Yang terakhir aja ya. Nggak usah baca semua ya. Saudara baca dari mana? Nah, ayat 24 aja kita mulai. Ayat 24. Jadi dapat ada orang dapat talenta 2, 5, 2 dan 1, betul kan? Nah kita yang 2 dan yang 5 yang 2 itu berhasil nggak? Berhasil karena dia sayang sama dirinya. Tapi orang yang dapat 1 ini orang yang mengasihani diri. Ya dia bilang gini. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu ayat 24 dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dia nyalain Tuhan. Ya. Nyalain Tuhan lah ini. Nah ini orang ciri mengasihani diri menyalahkan Tuhan. Terus dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menang. Karena itu aku takut pergi dan orang mengasihani diri banyak takutnya banyak sembuh. Takut dengan aku, takut gak bisa, takut dengan itu.
Itu orang mengasihani diri tuh, talenta satu. Ayo nyanyi, ngapain suaranya jelek, bimbal meledak. Ayo main drum, jangan, ntar drumnya pada jebol. Takut. Akhirnya talentanya nggak mau kembang. Saya bilang pada saya mau pengen, kalau kamu disuruh puisi, maju. Biarpun salah, maju. Suruh nyanyi, nyanyi. Biarpun falas, nyanyi. Siapa tahu orang bertobat 3.000 orang. Sembunyi. Itu orang talenta satu. Disuruh jualan, udah ayam saya gak enak, mungkin gorengannya kurang sedap. Belum juga dicoba. Dagang babi takut. Babi yang ngeracunin orang, belum juga jualan. Ini orang merasa ini. Makanya gak berhasil. Makanya miskin seumur hidup, bodoh seumur hidup. Salah siapa? Maka jawab Tuhannya apa? Hai kamu hamba yang jahat dan jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya kembali aku menerimanya serta dengan ini. Sebab itu diambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada yang punya 10 talenta. Ayat 29, ayat 30. Dan campakkanlah hamba jadi saudara yang dicampakkan ke neraka itu bukan cuma orang berdosa, orang yang tidak memaksimalkan talenta, orang yang malas, orang yang hidupnya begitu nggak ada buat bangga Tuhan, nggak ada buat Tuhan. Dikasih talenta nggak digunain gitu, dipendem kan gitu. Terus dipendem kenapa? Karena takut salah, takut nggak laku, takut ini, takut itu. Saya kalau nggak pakai gun khotbah, takut, nggak akan saya bisa khotbah sampai hari ini, betul? Tapi waktu saya yes khotbah dari satu gereja ke gereja lain, betul? Mengembangkan talenta. Jangan jadi jemaat yang saudara sayang diri saudara nih. Kembangkan talenta saudara. Jangan dicampakkan ke dalam terakhir. Lahir miskin adalah keputusan. Coba saya. Ini saya kembali ke saudara. Jadi saudara, Tuhan sayang saudara. Karena itu sayanglah diri saudara. Kalau Tuhan sudah berikan talenta dalam diri saudara, kembangkanlah potensi itu dalam diri saudara. Menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang menjadi berkat buat sesama. Yang terakhir yang mengakhiri saudara. Saya mau menggugah saudara. Itu. Salah. Yang lahir miskin. Sebenarnya panjang saudara. Bukan. Lahir miskin adalah keputusan Tuhan. Lahir miskin adalah keputusan. Tetap miskin seumur hidup adalah keputusan. Kenapa tetap miskin seumur hidup? Malas, menyembunyikan diri, bilang Tuhan gak adil, segala macam teknik. Amin. Padahal Tuhan tahu saudara punya potensi yang luar biasa. Ayo bangkit. Jadi orang-orang yang sayang pada diri saudara. Jadi orang-orang yang sayang pada diri saudara. Kalau orang sayang pada diri saudara, saudara juga akan menyayangi orang-orang sekitar saudara. Saudara akan membuat orang-orang yang saudara sayangi tidak menderita seperti saudara. Mari kita berikan. Katakan lagi seperti bahasa. Coba kalau saudara punya anak, bayangin anak saudara. Aduh, saya nggak mau anak saya susah.
Seperti Bapak sayang anak, aku juga mau sayang orang-orang yang ada di sayang di sekitar aku. Aku gak mau dia susah, aku gak mau dia menderita, aku mau dia bahagia, aku mau dia senang. Seperti Bapa sayang anakku, demikianlah kasihku. Kau berikan sayang padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Sayangi diri saudara. Jangan buat hancur hidup saudara. Sayangi hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri. Amin, amin. Kalau hari ini saudara ada yang masih mengasihani diri saudara, bertobat hari ini, sayangi diri saudara. Kalau ada yang masih simpan dosa, dosa yang tidak orang tahu tapi Tuhan tahu, bertobat hari ini. Jangan hancurkan dirimu dengan dosa, jangan hancurkan dirimu dengan hal-hal yang tidak baik. Sayangi dirimu karena engkau berharga di mata Tuhan. Sayangi dirimu karena engkau berharga di mata Tuhan. Oh, seperti Bapa sayangnya, demikianlah kasihku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan sayang padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahmu, hari depan bintang kau beri, rancanganmu yang terbaik bagimu. Tuhan punya rancangan atas kita. Saat Dia memilih kita menjadi kepunyaannya dan tidak dibiarkannya kita jalan sendiri. Oleh sebab itu, izinkan Tuhan berkarya lebih lagi, menggunakan seluruh potensi yang engkau punya. Yang dibutuhkan adalah sikap yang rendah hati untuk mempercayai pesan firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahwa kita diminta untuk mengasihi diri kita dengan benar, menggunakan kehidupan yang sudah dipercayakan itu dengan benar dan bertanggung jawab, bukan untuk mengasihani diri, tetapi mengasihi. Jangan kompromi dengan dosa dan kejahatan, karena sangat jelas upah dosa ialah maut. Kematian itu tidak dimulai dari neraka yang sesungguhnya,
Tapi saat ini, saat engkau berjalan di dunia ini, tapi serasa ingin mati, serasa sudah ada dalam neraka, hidup dalam tekanan dan ketidaknyamanan. Ada yang salah yang harus kita perbaiki. Rendahkan hati kita dan mulailah mengasihi dirimu, bahwa engkau berharga, engkau mulia, engkau dikasihi oleh Allah, sehingga engkau dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam hidupmu untuk berkarya dengan nyata dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berusaha hati berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Gunawan Permana yang sedang menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kami. Kami diajar dan diingatkan bahwa sungguh Engkau mengasihi kami. Engkau menaruh sikap yang terbaik buat diri kami, bahwa kami berharga, kami mulia, kami dikasihi oleh Engkau. Tolong kami untuk mengasihi diri kami dengan benar, untuk kami tidak mempermainkan kasih karunia dan berkat Tuhan yang sudah diberikan bagi kami. Biarlah Tuhan tolong berkati hamba-Mu, berkati keluarga, berkati juga seluruh pelayanan dan rencana-rencana besar yang Tuhan taruh dalam hati dan pikiran hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami putuskan doa ini dan mengaturkan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus baik. Amin. Ada banyak hal yang Tuhan sudah percayakan, dimulai dari anugerah keselamatan dan diberikannya Roh Kudus kepada kita. Kita tidak berjalan sendiri. Pesan firman Tuhan sangat jelas. Kiranya mulai hari ini kasihilah dirimu, ya, kasihi, jangan sia-siakan, ya, lakukanlah yang terbaik, perlakukan dirimu dengan baik. Tuhan memberkati dan kita akan dengar sedikit renungan yang sudah disiapkan. Silakan. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Berikut warta jemaat sepekan. Selamat datang kami ucapkan bagi jemaat yang setia dan baru pertama sekali hadir untuk ikut beribadah di DSCA Kena Kasih. Marilah kita tetap setia untuk beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Gembala dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gunawan Permana atas firman yang telah disampaikan. Biarlah setiap firman yang telah kita dengarkan dapat menjadi rema bagi kehidupan kita. Doa pengerja dan doa keluarga akan diadakan setiap hari Rabu pada pukul 19.30. Kami mengundang seluruh jemaat dan juga pengerja, baik WL, singer, pemusik, guru sekolah minggu, multimedia dan juga ASEN dapat mengikuti doa ini. Shalom ibu-ibu yang luar biasa. Moms in Prayer tetap diadakan setiap hari Jumat pada pukul 8 malam melalui WA Call. Mari untuk para ibu dapat bergabung dalam doa ini untuk saling menguatkan. Shalom anak-anak hebat. Jangan lupa setiap hari Minggu kita tetap akan ada ibadah sekolah minggu ya, yang akan dimulai pada pukul 10. Jangan lupa ajak teman, sahabat dan juga saudaramu untuk ikut ibadah bersama-sama. Ibadah raya keluarga Minggu 22 Juni 2025 akan dilayani oleh Pastor Yu Jinggu. Ibadah akan dimulai pada pukul 12. Shalom anak muda yang luar biasa.
Jangan lupa untuk hadir di ibadah Yud pada hari Minggu yang akan dimulai pada pukul 3 sore setelah ibadah keluarga. Gereja Tuhan siap untuk memperlengkapi Bapak Ibu yang ingin belajar untuk menjadi murid Kristus. Segera daftarkan diri Anda pada kontak person di bawah ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dan juga persepuluhan, dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening BCA GSJAK Makasih dengan nomor rekening 002 023 1742. Sekian warta Jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu hubungannya untuk kita perhatikan. Minggu depan senior pastor bernama Pastor Yu Yebu. Beliau ini yang masih ingat Pak Junaidi, Pendeta Junaidi. Dulu sama-sama Pak Junaidi membantu Pastor Yu Yebu. Ya, jadi beliau sudah 26 tahun di Indonesia, punya 3 anak dan 3 anaknya sekolah negeri di Indonesia, tetapi sekarang semua ada di Korea. Jadi pasti bisa bahasa Indonesia. Jadi saya nggak cari translator, nggak perlu ada translator karena beliau akan khotbah dalam bahasa Indonesia. Ya, beliau ada di Palu selama 26 tahun memimpin sekolah Alkitab dan gereja di sana, sehingga rasanya sayang kalau kita nggak memanfaatkan. Jadi ketika saya diinformasikan, langsung saya minta jadwalnya, ya, dan kita kebagi, ya, karena dalam 2 minggu beliau di Indonesia, di Jakarta, ya, itu diatur full sampai akhirnya mau nggak mau mesti ada yang digeser, ya, harus ditolak karena nggak dapat waktunya. Dan kita bersyukur kita tetap, karena kita jam 12 ya, yang jam 10 ya udah cuma 1 gitu, ya. Jadi ada jam 9, jam 10 mau ambil, waktunya cuma 1 jam gak keburu. Jadi jam 9 jatuhnya ke kita jam 12, ya. Jadi jangan sampai kita tidak hadir. Usahakan kita bisa hadir. Belum ke Korea, minimal udah lihat langsung orang Koreanya gitu, ya. Jadi bisa belajar dari hambanya yang akan datang bersama dengan istrinya, jadi suami istri. Kemungkinan besar suami istri. Kalau yang saya terima hari ini, pelayanan beliau belum nggak bersama istri, jadi nggak tahu nanti apakah sama istri. Lalu kemudian Rabu tetap kita doa bersama. Jadi pastikan saudara melayani atau tidak melayani, tugas atau tidak tugas, ya, saudara jaga apinya, usahakan tetap ada dalam hati yang terus tertuju kepada Tuhan. Amin. Ya, latih dan bawa diri saudara melekat dengan Tuhan melalui doa setiap Rabu malam, ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Ya, tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini, ya. Ada beberapa saudara kita yang masih harus kita doakan. Ya, ada Pak Aman yang belum tuntas pengobatannya, yang Tuhan pulihkan, ya. Oke, saya rasa tidak ada yang lain, ya. Kita akhiri, kita bangkit berdiri bersama, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Entah hidupku berharga
engkau kerjakan di dalam dunia ini hanyalah kesia-siaan dari kesia-siaan, seperti menjaring angin. Semua pencapaian dan prestasimu hanyalah sebuah kesia-siaan jika tanpa Tuhan. Tetapi sejak Yesus datang dan memilih engkau, menjadikan engkau sebagai kepunyaannya, sebagai miliknya, engkau dikasihi, engkau dipilih, maka tidak ada lagi satu karya pun yang menjadi sia-sia. Segala yang kau buat dalam hidup ini, jika engkau kerjakan karena engkau mengasihi Dia, Sang Penjunan yang menciptakan engkau, memulihkan engkau, dan menjadikan engkau ciptaan yang baru. Ia merancang engkau untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan melihat banyak hal hebat yang Tuhan akan kerjakan. Oleh sebab itu pesan firman Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Hormati Dia dan kasihi Dia dengan seluruh kekuatanmu, dengan seluruh akal budimu, dengan segenap jiwamu. Dan biarkan Ia berkarya di dalam engkau, melakukan banyak hal yang hebat, yang menjadi legacy, menjadi warisan bagi generasi, bagi kota, bagi bangsa di mana kita ada. Dan hidupmu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Pulanglah dengan sikap yang baik. Kasihilah dirimu dan jangan sia-siakan. Isilah dengan segala sesuatu yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan dimuliakan melalui semua. Lakukan segala sesuatu dengan iman, percaya. Tuhan membuat semuanya berhasil. Pekerjaanmu, usahamu, studimu, masa depanmu, harapan-harapanmu, bahkan yang belum pernah engkau bayangkan dan timbul dalam hatimu, itu Tuhan sudah siapkan saat engkau tinggal melekat dengan Dia. Lakukan saja dan lihat bagaimana Tuhan membuat 5 roti, 2 ikan bisa menghidupi banyak, memberi makan banyak. Ada banyak hal yang tidak mungkin, tapi kau akan lihat bagaimana keajaiban Tuhan buat. Pulanglah dengan iman, pulanglah dengan iman. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang putus harapan mendapatkan semangat baru, mendapat kekuatan baru, mendapat harapan baru. Bersehati berdoa buat saudara kami yang tidak berkesempatan hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, baik Pak Aman, Pak Ahok, Pak Utuh, dan keluarga besar daripada Ibu Ruth yang sangat berduka. Biarlah Tuhan hiburkan, biarlah Tuhan yang menolong untuk segala sesuatu dari anak-anakmu yang tidak hadir karena sakit dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang memulihkan keberadaan mereka. Berdoa Tuhan setiap rencana-rencana dari setiap kami, ya Tuhan juga yang menolong, baik rencana studi, rencana pekerjaan, rencana bisnis, apapun yang dikerjakan Tuhan saat ini kami percaya Tuhan yang akan memampukan dan mengerjakannya bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Yang berdoa untuk hamba-hamba yang berada di seluruh Indonesia, seluruh dunia, mereka terus berbicara atas nama-Mu Tuhan,
urapan roh hikmat, akal budi, pewahyuan yang baru, terus bergerak bersama-sama dengan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan kemudian kebangunan rohani di mana-mana, membawa keselamatan penjaman bagi jiwa-jiwa. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, menyerahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Anugerah keselamatan Tuhan terjadi melalui gereja Tuhan dimanapun berada, mereka terus menyuarakan kasih Tuhan bagi bangsa dan kota di mana ditempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh hamba-Mu yang sedang melayani sekolah minggu, remaja, pemuda, baik di umum, semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, pakai dan berkati dari kesaksian dan contoh teladan iman pada baik jemaat Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati juga pelayanan ibadah hari Minggu depan. Tuhan berjalan mendahului, membela segala sesuatu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, nama-Mu dipermuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dengan iman percaya, tiba di rumah dengan selamat yang daripada Tuhan, jadi berkat dan menghadirkan damai sejahtera bagi keluarga. Mari angkat kedua tangan-Mu, anak-anak Tuhan yang mengasihi akan Tuhan. Pandanglah wajah Yesus Kristus yang disebutkan Allah Bapa, memandang wajahnya atas setiap kita yang percaya mengasihi akan Dia, untuk dicurahkan seluruh kekuatan kerajaan Allah yang memampukan engkau hidup berkemenangan, memampukan engkau hidup berkelimpahan, memampukan engkau hidup dalam janji-janjinya. Terimalah dari berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang terhormat dalam Kristus Yesus Tuhan, turun atas seluruh kita orang sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Diberkatilah kita yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan penuh hormat katakan Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya. Tuhan memberkati.